Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang lagi di pelajaran kimia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab hukum dasar kimia yang ada pada kelas 10. Oke, jadi hukum dasar kimia itu ada 5 macam yang dikemukakan oleh 5 ilmuwan yang berbeda. Kita bahas satu persatu ya. Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Jadi, hukum ini biasanya disebut juga dengan hukum Lavoisier sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakannya. Nah, bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Atau massa zat reaktan dengan massa zat produk itu harus sama. Jadi contohnya seperti apa sih? Misal di sini saya punya unsur Fe, saya reaksikan dengan belerang menjadi FeS seperti ini. Nah, misal saya mereaksikan Fe sebanyak 10 gram, lalu belerangnya sebanyak 5 gram, FeS-nya jadinya berapa? Jadinya 15 gram. Oke, karena massa zat sebelum reaksi, yang ini yang sebelum reaksi, jumlahnya 10 ditambah 5, yaitu 15. Jadi yang sesudah, massa zat sesudah reaksi juga harus 15 gram. Nah, jadi seperti ini sesuai dengan bunyi dari hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Oke, paham ya? Sekarang kita akan lanjut menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Hukum kedua ini juga biasanya disebut dengan hukum Proust, sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakannya. Bunyi dari hukum ini adalah perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Jadi kalau yang hukum Lavoisier tadi yang tetap adalah massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi, untuk hukum yang ini yang tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya. Jadi misal contohnya seperti ini. Misal kita pakai contoh yang sama dengan contoh dari hukum kekekalan massa, yaitu unsurnya ada unsur besi dan unsur belerang membentuk senyawa besi belerang seperti ini. Jika di sini saya punya Fe-nya misal 1 gram, lalu belerangnya di sini 2 gram, berarti Fes-nya berapa? 3 gram, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Misal pada percobaan selanjutnya, percobaan kedua, saya punya Fe 2 gram. Belerangnya 4 gram. Berarti Fes-nya di sini berapa? 6 gram. Nah, yang bisa dilihat dari sini, yang bisa kita simpulkan adalah perbandingan dari unsur Fe dan unsur S adalah sama, yaitu 1:2. Nah, ketika percobaan pertama Fe-nya 1 gram, S-nya 2 gram, maka perbandingannya 1:2. Kalau percobaan kedua Fe-nya 2 gram, S-nya 4 gram, berarti juga perbandingannya 1:2, tetap. Jadi perbandingannya nanti harus tetap meskipun percobaan 1, 2, dan 3. Misal, sekarang saya punya percobaan ketiga. Oke, misal percobaan ketiga di sini ada 5 gram Fe, lalu di sini ada 8 gram belerang. Nah, karena perbandingannya harus 1:2, berarti kita pakai yang ini 4 gram, yang ini 8 gram. Berarti di sini hasilnya 12 gram, namun sisa Fe sebanyak 1 gram, seperti itu. Perbandingannya harus tetap, yaitu 1:2. Misal lagi ya. Misal di sini ada 3 gram. Lalu di sini ada 7 gram.
kita mau buat perbandingannya dia harus 1:2. Ya kan? Berarti kalau di sini 3, di sini berapa? Kalau perbandingan 1:2 harusnya 6 ya. Berarti kalau di sini 3, di sini 6, di sini hasilnya 9 gram. Namun sisa es sebanyak 1 gram. Seperti itu. Oke. Paham ya untuk hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Sekarang kita lanjut ke hukum selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Hukum ini juga bisa disebut dengan hukum Dalton. Oke, jadi bunyi dari hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton ini adalah jika unsur A dan unsur B dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa unsur A adalah tetap dan massa unsur B menghasilkan perbandingan bilangan bulat sederhana. Oke, jadi kita langsung ke contoh soal ya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Misal saya punya unsur C dan unsur O, karbon dan oksigen. Nah, unsur karbon dan oksigen ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa, yaitu senyawa CO, yang kedua adalah senyawa CO2. Yang pertama adalah karbon monoksida, yang kedua adalah karbon dioksida. Jadi, dua unsur ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, misal di sini saya punya unsur C 7 gram dan unsur O 14 gram. Berarti hasilnya di sini karbon monoksidanya berapa? 7 ditambah 14, yaitu 21 gram. Nah, misal untuk membentuk senyawa karbon dioksida, unsur C-nya juga harus 7 gram dan unsur O-nya 28 gram. 28 ditambah 7 berarti di sini 35 gram. Nah, berarti perbandingan C berapa? Perbandingan C dalam senyawa CO dan CO2 adalah 7 gram banding 7 gram. Ini banding ini ya, 1:1. Jadi masanya C dalam CO adalah 7, masanya C dalam CO2 juga 7. Artinya masanya C adalah tetap. Lalu untuk perbandingan unsur O, oksigen, pada CO adalah 14 gram, pada CO2 adalah 28 gram. Berapakah perbandingannya? Kalau diperkecil kan jadinya 1:2 ya. Jadi contoh soal seperti ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda milik Dalton, yaitu unsur A, yaitu unsur C adalah tetap massanya. Nah, unsur B atau unsur oksigen di sini menghasilkan perbandingan bilangan bulat sederhana, yaitu 1:2. Artinya bilangan bulat sederhana ini dia tidak dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau dalam soal ini perbandingan O-nya 1:2, seperti itu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke hukum selanjutnya, hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Gay dan Lussac. Hukum ini juga bisa disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, bunyi dari hukum perbandingan volume adalah pada T dan P yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, maksudnya gimana sih? Gampangnya tuh seperti ini. Jadi, koefisien gas A dibandingkan dengan koefisien gas B sama dengan volume gas A banding volume gas B. Misal, saya punya contoh soal. Misal ada unsur gas, maksud saya gas nitrogen, kita reaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Ini kita setarakan dulu karena di sini nitrogennya 2, berarti di sini harus 2 ya. Di sini hidrogennya ada 6, berarti di sini dikali 3. Nah, ini baru setara. Nah, yang penting di sini adalah koefisiennya. Jadi reaksinya harus setara dulu. Misal di sini diketahui nitrogennya 2 liter volumenya. Terus berapakah volumenya
si amonia, berarti kita masukkan ke rumus yang ini. Koefisien nitrogen dibagi koefisien NH3 sama dengan volume N2 bagi volume NH3. Koefisiennya N2 1, koefisien NH3-nya 2. Volumenya N2 2, volumenya NH3 yang kita cari. Nah, berarti volume yang NH3-nya berapa? 4 liter. Seperti itu. Jadi hukum perbandingan volume ini berkaitan dengan perbandingan koefisien. Jadi persamaan reaksinya harus disetarakan dulu, baru kita bisa nyari berapa volume masing-masing dari senyawa atau unsurnya. Seperti itu. Lalu untuk hukum yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Nah, untuk yang nomor 5 ini belum hukum ya, belum dalam bentuk hukum seperti yang sebelum-sebelumnya, dia masih dalam bentuk hipotesis yang dikemukakan oleh Avogadro. Nah, sebenarnya hipotesis ini sama dengan, hampir mirip dengan hukum perbandingan volume miliknya Gay-Lussac. Namun di sini yang membedakan adalah perbandingan yang digunakan bukan hanya koefisien sama volume, tapi di sini juga ada perbandingan mol. Bunyinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi kalau misal di sini kita disuruh nyari berapa mol dari gas yang terdapat pada reaksi yang ada di sini, berarti tidak hanya koefisien dengan volume aja, berarti kita juga menggunakan perbandingan koefisien, mol, dan volume. Oke, contoh soal dari yang hukum terakhir punya hipotesis Avogadro misal seperti ini. Misal ada gas N2 dan gas H2 menghasilkan gas amonia, seperti contoh soal yang hukum Gay-Lussac ya. Kita setarakan dulu karena koefisien itu yang penting, jadi setiap persamaan reaksi harus kita setarakan dulu ya. Jadi di sini N2-nya 2 NH3, H2-nya di sini jadi 3 H2 seperti ini ya. Jadi misal di sini diketahui, nah kalau tadi kan yang diketahui volume, misal di sini yang diketahui mol, berarti misal di sini 20 mol N2, terus kita disuruh nyari terus berapakah mol dari H2 dan berapakah mol dari NH3. Bagaimana kita mengerjakannya? Hampir sama seperti hukum Gay-Lussac tadi. Kalau tadi kan yang dibuat perbandingan adalah koefisien dan volume, kalau ini koefisien dan mol. Kalau kita disuruh nyari berapakah mol H2, berarti koefisien H2 bagi koefisien N2 dikali mol N2, karena N2 yang diketahui molnya, berarti yang buat perbandingannya N2 ya. Koefisien H2-nya 3, koefisien N2-nya 1 dikali molnya N2 20, berarti molnya H2 sebanyak 60 mol. Oke, berarti berapakah mol NH3? Mol NH3 berarti koefisien NH3 bagi koefisien N2 dikali mol N2. Koefisien NH3 2, koefisien N2-nya 1 dikali 20, berarti 40 mol. Oke, paham ya? Itu tadi penjelasan mengenai hukum dasar kimia yang jumlahnya ada 5 hukum. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.